Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik ya. Kalau baik pasti senyumnya tersungging ya. Baik. Lancar ya perjalanan menuju gereja? Lancar banget. Ya, jalan-jalan seperti milik kita gitu ya. Karena banyak orang yang sudah pulang ke kampung halamannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Yesus menerima orang berdosa. Cuma menerima aja? Nah, kayaknya lebih dari itu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kita semua termasuk orang-orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, atau susah melihat orang susah dan senang melihat orang senang. Yang mana? Oh, susah melihat orang senang, tapi senang lihat orang susah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita jadi pribadi yang seperti itu, ya tapi saya suka kejujuran Pak Yakub ya, tapi mungkin Pak Yakub mewakili banyak orang. Kalau Pak Yakub tidak seperti itu. Banyak orang yang hidupnya itu susah kalau ngelihat orang senang, tapi senang kalau ngelihat orang susah. Apalagi kalau orang itu tidak dia sukai. Syukurin lu gitu. Tapi kalau dia senang, dia mendapatkan sesuatu yang baik, kenapa sih dia? Kok enggak aku aja ya? Nah, mungkin seperti itu. Yang kedua, kalau di tengah-tengah masyarakat atau tetangga kanan kiri, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang yang dicap, dia pelacur loh, dia pembunuh loh, dia sudah ditahan sekian puluh tahun loh, dan seterusnya. Bapak Ibu cenderung menghindari mereka atau mau bergaul dengan mereka? Cenderung menghindari ya. Biasanya begitu. Kenapa? Takut kalau orang punya pikiran, wih, Pak Yanu dekat dengan pelacur. Jangan-jangan udah berapa kali ya Pak Yanu pakai itu ya, mungkin loh ya. Loh, orang bisa berpikir begitu kan? Iya. Bapak Ibu, tetapi bukan seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di mata orang-orang Farisi, di mata ahli-ahli Taurat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dekat dengan orang-orang berdosa, ketika makan bersama orang berdosa, membuat orang Farisi dan ahli Taurat itu hatinya gelisah. Katanya dia guru, katanya dia orang baik, katanya dia ini. Tapi kenapa kok makan dengan orang berdosa? Kenapa bercakap-cakap dengan mereka? Kenapa bergaul dengan mereka? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sudah menjadi hakim atas Tuhan Yesus dan atas orang-orang yang kepadanya Tuhan Yesus dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika orang-orang Farisi itu menegur Tuhan Yesus, ketika orang-orang Farisi itu memprotes Tuhan Yesus dengan kata-kata, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan yang kita dengar tadi. Pesannya adalah tentang Tuhan yang kasihnya jauh, melampaui segala kasih yang diungkapkan manusia biasa. Pesannya adalah bagaimana Tuhan memandang manusia. Sekalipun manusia itu manusia yang sangat berdosa. Tapi juga bagaimana Tuhan memandang orang-orang yang merasa dirinya paling benar sendiri. Kita siapa nih? Kita adalah orang-orang yang merasa diri, orang yang berdosa di hadapan Tuhan, atau seringkali di dalam kehidupan ini, kita merasa orang yang paling benar sendiri di dalam kehidupan ini. Nah, enggak usah dijawab Bapak Ibu. Ya, kita jawab di hadapan Tuhan. Nah, untuk memahami kasih radikal yang ditunjukkan oleh sang ayah atau bapa yang disebut bapa
oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini, yang sesungguhnya jelas-jelas mewakili Tuhan, maka kita perlu melihat konteks di mana kisah itu diceritakan. Konteksnya di mana sih? Oh, konteksnya adalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Karena ketika kita membaca Alkitab, kita mesti melihat konteks itu. Kenapa sih Tuhan Yesus menceritakan hal yang seperti ini? Konteksnya seperti apa? Nah, saudara-saudara, konteks pada waktu itu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi rasa malu dan kehormatan. Artinya, rasa malu itu sebisa mungkin dihindari begitu rupa. Dan kehormatan itu dijunjung dengan tinggi. Saya rasa masyarakat kita pun begitu ya. Sekalipun saat ini sudah sangat luntur. Kadang-kadang orang nggak punya malu lagi. Yang penting dapat duit banyak. Makanya melakukan apa? Korupsi. Sudah ketangkep KPK pun masih gitu-gitu. Ya kan? Udah diborgol, udah pakai jaket orange, masih ditangkap kamera, masih gitu-gitu. Seakan-akan tidak bersalah. Rasa malunya sudah hilang sama sekali. Menjunjung kehormatannya juga hilang. Ya kalau semuanya tidak ketahuan kan, oke-oke aja ya. Malu itu kalau ketahuan gitu ya, kalau nanti sudah dihukum sekian puluh tahun, juga banyak yang nggak malu. Bapak Ibu, yang jelas konteks masyarakat pada waktu itu menjunjung tinggi rasa malu dan kehormatan. Lalu Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini dengan anak bungsu yang meminta kepada ayahnya untuk memberikan di muka warisan. Dalam budaya yang menjunjung tinggi rasa malu dan kehormatan, meminta warisan lebih awal dari orang tua yang masih hidup bukan hanya kasar. Coba Bapak Ibu kalau punya putra, lalu minta warisan sebelum Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Rasanya ya opo? Kecewa ya Pak ya? Ada marah? Sangat mungkin. Ini anak nggak tahu malu, nggak tahu adat. Apalagi kalau itu diketahui orang lain. Anak ini anak kurang ajar ini, gitu kan kira-kira kan? Anak ini sepertinya berpikir, aduh bapakku ini segera mati aja gitu. Lalu hartanya jadi milikku, kan begitu kan? Kira-kira. Nah itulah yang dilakukan oleh si anak bungsu. Dan kalau itu diketahui oleh masyarakat, maka si anak yang seperti itu akan tidak dihargai sama sekali. Karena dianggap sebagai anak yang tidak tahu rasa malu dan tidak bisa menjunjung kehormatan. Nah saudara-saudara, sangat mirip dengan para pemimpin agama yang mengucilkan siapa yang mereka anggap sebagai pendosa. Masyarakat pada waktu itu juga akan mengucilkan anak-anak yang memiliki tabiat seperti itu. Tanggapan orang tua terhadap permintaan seperti itu biasanya adalah kecewa, marah besar. Mungkin orang tua bisa bilang, kurang ajar kamu anak nggak tahu ini. Diurus dari kecil, disayangi, tetapi kamu mendoakan bapakmu untuk mati. Kira-kira begitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Perumpamaan Tuhan Yesus. Dan kalau itu terjadi, orang tua dan anak bisa memutuskan semua hubungan satu sama lain. Pergi kamu dari sini. Baik, aku tidak akan menganggap lagi bapakku karena tidak memberi warisan. Bisa terjadi seperti itu? Sangat mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan, secara radikal itu bertentangan dengan apa yang dipikirkan siapapun. Ternyata ayah dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu ayah yang setuju saja ya sudah. Kalau itu maumu, aku izinkan. Ini aku tanda tangani. Harta warisan untukmu dan ini harta warisan untuk kakakmu. Karena orang tua itu kemudian membagi harta warisannya kepada kedua anaknya.
Bapak Ibu, di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi rasa malu dan kehormatan, kira-kira perumpamaan Tuhan Yesus itu mengagetkan nggak? Sangat mengagetkan. Kok ada orang tua yang seperti ini? Kalau itu terjadi pada diriku, akan marah aku. Akan aku usir anakku. Seperti itu kira-kira jika hal itu terjadi pada masyarakat. Tetapi dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang tuanya ini menuruti apa yang menjadi kemauan anaknya. Lalu si anak bungsu ini mengumpulkan semua yang diwarisinya. Karena dikatakan tadi beberapa hari kemudian, dia menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dan itu berarti dia memutuskan semua ikatan keluarga. Bodoh amat dengan bapak, bodoh amat dengan kakak. Yang penting aku bisa hidup dengan harta warisanku. Peduli setan, kira-kira seperti itu. Pergilah si anak itu ke negeri yang jauh. Mari kita kembali ke sang ayah sejenak. Kasih ayah dalam perumpamaan ini begitu kuat. Dan begitu besar. Begitu berbeda dari kasih ayah-ayah lain pada umumnya, pada masanya. Di tengah budaya pada waktu itu. Kasihnya begitu kuat dan besar sehingga dia tidak menuntut apapun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menuruti apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Ya sudah, kalau maumu begitu. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita kalau kita maunya begitu ya silakan gitu kan. Apakah kita selalu nurut dan taat kepada Tuhan? Enggak. Kadang-kadang kita mengambil jalan kita sendiri. Pernahkah Tuhan kemudian memegang kerah belakang kita lalu narik kita begitu? Hei, jangan gitu. Ya, kalau itu maumu. Ya rasakan dulu, itu. Kadang Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan apa yang kita mau. Dan apa yang dimaui sang anak itu, si bungsu itu, membuang-buang uangnya untuk hidup liar. Semaunya sendiri, yang dikejar adalah dipenuhkannya keinginan dan hawa nafsu duniawinya. Hartanya dihabiskannya untuk menikmati apa yang dianggapnya sebagai kebebasan dan kenikmatan. Yang penting aku happy. Hidup sekali di dunia aja kok dibikin repot. Buat apa taat kepada Bapa? Kalau kita buat apa taat kepada firman Tuhan? Taat itu enggak gampang. Lebih gampang kalau aku bisa menyenangkan diriku sendiri. Dan satu ketika kelaparan melanda negeri di mana sang anak bungsu itu ada. Dia ada dalam masalah besar. Seperti cerita dalam perumpamaan itu, dia terlunta-lunta. Menjadi penjaga babi. Bahkan karena kemiskinannya dia tidak bisa membeli makanan apapun. Sampai-sampai dia mau makan ampas makanan babi pun. Tetapi tidak seorang pun yang mau memberikannya. Ngenes enggak Bapak Ibu? Tahu ngenes ya? Ngenes itu apa ya? Kasihan banget gitu ya. Kasihan banget, enggak tega rasanya gitu ya. Kita tahu kan Bapak Ibu, orang Yahudi menghindari babi. Kalau kemudian Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan bahwa si anak ini kemudian menjadi penjaga babi dan seterusnya. Kita tahu orang Yahudi itu mengharamkan babi. Bapak Ibu tahu kan? Orang Yahudi mengharamkan babi. Bukan hanya, enggak tahu ya. Orang Yahudi itu mengharamkan babi Bapak Ibu. Iya. Hewan berkuku belah itu haram itu. Kalau saya haram kalau tidak dimakan ya. Karena babi itu enak. Gitu ya. Dan daging babi itu yang paling bagus itu kandungan vitaminnya, mineralnya ya, dibanding yang lain-lain. Nah, tapi kita harus ngerti konteks ini. Seorang Yahudi kemudian jadi penjaga babi, harus memberi makan babi, harus bau babi, bahkan pada akhirnya menginginkan
makanan babi. Bapak Ibu kebayang nggak sih? Kalau sampai si anak bungsu itu kita gitu loh. Dan menariknya, kelaparan si anak bungsu ini menjadi sarana, titik awal dipulihkannya, keselamatannya seorang anak yang sudah menyia-nyiakan kasih ayahnya. Saudara-saudara, seperti yang terjadi pada si bungsu, Tuhan seringkali menggunakan situasi sulit dalam hidup kita untuk menyadarkan kita, untuk membawa kita kembali kepadanya. Tetapi banyak orang yang seringkali ketika dalam situasi suasana sulit, lalu menuduh Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak baik. Apalagi kalau dia aktivis, apalagi kalau dia persembahannya sudah besar, apalagi kalau dia sudah mendukung kehidupan gereja. Tuhan, bukankah aku sudah aktif ini dan itu? Tuhan, bukankah setiap minggu aku mempersembahkan? Tuhan, gereja itu kalau bukan persembahanku, enggak berdiri loh Tuhan. Tapi kenapa Engkau izinkan hidup dalam situasi seperti ini? Kadang-kadang orang itu menghitung-hitung sesuatu yang sudah dilakukannya ketika dia ada di dalam titik nadir kehidupan, seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dan tidak baik kepadanya. Dulu si bungsu memiliki segalanya, sekarang dia nggak punya apa-apa. Lalu dia bandingkan situasinya dengan para pelayan ayahnya yang ada di rumah ayahnya yang jauh di sana yang sudah ditinggalkannya. Lalu dia sadar bahwa masih ada kemungkinan baginya untuk bisa memperbaiki nasibnya jika dia bisa membujuk ayahnya untuk mempekerjakannya sebagai orang upahan. Dia tahu, dia sadar penuh bahwa tidak mungkin baginya untuk kembali diterima menjadi anak akibat dari perbuatan yang sudah dilakukannya atas ayahnya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia mulai merancang kata-kata. Nanti kalau aku pulang apa ya yang aku akan sampaikan kepada Bapak ya? Gitu. Lalu dia rancanglah, bukan pantun Bapak Ibu ya. Bukan pantun. Tapi satu rangkaian kalimat. Aku akan bangkit dan aku akan mengatakan kepada ayah. Akan mengatakan, berarti belum dikatakan. Dia merancang sesuatu yang mungkin sekali kalimat itu akan membuat ayahnya kembali mengasihi dia. Ini yang akan aku katakan. Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Saudara-saudara, betapapun, seperti apapun situasi anak itu, kita mestinya respek kepada anak itu karena si bungsu setidaknya sudah mengumpulkan keberanian dengan segala resiko dan konsekuensinya untuk mengambil langkah pertama. Aku akan kembali kepada Bapa, lalu aku akan mengatakan kepada Bapa bla 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 bla. Kenapa begitu? Karena ayahnya adalah satu-satunya harapannya. Dan dia pasti sadar sekaligus takut bahwa ayahnya akan bisa saja menolak mentah-mentah permohonannya. Dan ayahnya bilang, jangan pernah injakkan kaki lagi di sini. Keluar. Bisa enggak si ayah berkata begitu? Sangat mungkin. Tetapi dalam perumpamaan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh si bungsu ini? Kalau dia gagal membujuk ayahnya atau ayahnya kemudian menolaknya, apakah dia harus mencoba dan bekerja lagi di peternakan babi lain? Jika semua itu tidak berhasil, mari kita bayangkan kecemasan si bungsu ini. Saat dia berjalan pulang di jalan panjang yang berdebu dengan terseok-seok menahan rasa lapar, pakaiannya compang-camping.
Lalu di sepanjang perjalanan dia menghafalkan dan melatih kata-katanya. Nanti kalau aku ketemu sama Bapak, aku akan mengatakan, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dan seterusnya seperti yang tadi dirancangnya itu. Dan dia terus melangkah maju. Harapannya dan keputusannya lebih kuat daripada ketakutannya. Dan sangat radikal. Bagi budaya Palestina waktu itu. Sesuatu yang hampir tidak dilakukan oleh siapapun dalam budaya yang menjunjung rasa malu dan kehormatan. Ketika anaknya itu masih jauh, si ayah melihat ini kayaknya ini gaya anakku. Kalau sama anak kan kita tahu kan ya, mau dia 200 meter di sana, oh itu dia gitu kan. Kita tahu. Si ayah juga begitu melihat orang yang terseok-seok datang, tahu bahwa itu anaknya. Dia bangkit dari kursinya, dia keluar rumah, dia berlari, lalu dia peluk anak itu, dia cium anak itu. Mungkin itu nggak terdengar aneh di abad kita sekarang. Bisa saja terjadi. Tetapi di abad pertama, di 2000 tahun yang lalu, itu sesuatu yang crazy. Sebuah kegilaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah. Memalukan bagi seorang ayah untuk berlari, apalagi menyambut seorang anak yang dianggap sebagai pengkhianat oleh masyarakatnya. Tetapi sang ayah diliputi oleh cinta dan belas kasih yang begitu besar. Sehingga tidak lagi mempedulikan soal malu dan kehormatannya. Dia menyambut anak yang sudah mengkhianatinya itu. Memeluk dan mencium anaknya yang sudah berlaku buruk atas dia. Keren gak? Bisa gak itu kita lakukan kalau hal itu terjadi pada kita, Bapak Ibu? Bisa. Karena dia anak kita, luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak bisa. Banyak orang yang kemudian berkata, dulu ketika kamu masih enak kamu, tapi ketika sekarang kamu terlunta-lunta, kamu pulang, enyah kamu dari hadapanku. Bisa nggak begitu Bapak Ibu? Nggak sampai hati ya? Oh ya, puji Tuhan. Di gereja ini nggak sampai hati itu Pak. Itu ya, puji Tuhan. Berarti kasih Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Nah, lalu si anak compang-camping ini mulai mengucapkan kalimat yang sudah dipersiapkannya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Baru sampai di situ. Dia belum menyelesaikan. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ayahnya memotong kata-katanya itu sebelum ia sempat meminta untuk diperlakukan sebagai pekerja upahan. Lalu dia berteriak kepada pegawai-pegawainya. Lekas bawa kemari jubah terbaik, pakaikan itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambil anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh si anak. Tetapi kemudian terjadi kepadanya. Dia menerima perlakuan yang sama sekali tidak terbayang olehnya. Andai kata dia diterima menjadi orang upahan bapaknya, terus dinasihati sama bapaknya, lain kali jangan seperti itu lagi ya le, ubur-ubur ikan lele. Jangan seperti itu lagi ya le, gitu. Itu sudah sangat baik. Andai kata si anak itu diterima begitu. Tetapi ini diterima lebih. Jubah, cincin, sepatu, itu menunjukkan kembalinya martabat. Itu menunjukkan status.
Itu menandakan bahwa sang ayah menyambut pemuda ini, si bungsu ini kembali sebagai anaknya. Dan kemudian karena sukacitanya, nyembelih lembu yang gemuk. Lalu berpesta mereka. Si ayah merasakan anak itu sudah mati tetapi hidup kembali. Momen kasih dan pengampunan yang luar biasa, yang sesungguhnya telah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang berpesta. Semua orang. Kecuali siapa? Anak sulung yang diterimakan si bungsu. Yang gak mau pesta siapa? Si sulung. Ia menolak untuk ikut pesta. Ia memprotes keras dan marah kepada ayahnya. Tadi kemarahannya sudah kita dengar ya. Kemarahannya itu. Melihatlah, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Wah, keren kan kemarahannya. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah menghabiskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Marah dia. Susah ngelihat orang seneng. Padahal itu adiknya sendiri. Tetapi ketika adiknya pergi, mungkin dia berkata, lu mau mati, mati aja gitu kira-kira. Dan ketika adiknya datang, sudah kehabisan segala-galanya, diterima oleh bapaknya dengan sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan, marah dia. Tapi sang ayah apakah marah? Menegurnya balik? Enggak. Sang ayah kemudian membujuk dia agar dia berubah pikiran. Betapa bagusnya apa yang diungkapkan sang ayah. Anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Tetapi apakah anak sulung bisa menerima kasih pengampunan serta sukacita sang ayah atas pulangnya adiknya dan lalu datang ke pesta yang sesungguhnya melambangkan kerajaan Allah itu? Alkitab kita tidak menceritakan itu. Saudara-saudaraku, ada banyak pelajaran dari perumpamaan ini. Kita tidak hanya dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita dimaksudkan juga untuk mengasihi. Betapa banyak orang Kristen yang mengakui kalau ditanya, apakah kamu merasakan bahwa Tuhan mengasihimu? Merasakan nggak Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara? Merasakan? Tetapi banyak orang Kristen yang merasakan hal itu tidak bisa mengasihi orang lain. Apalagi kalau orang lain itu pernah menyakiti hatinya. Begitu kan? Kita tidak hanya diampuni, tetapi Tuhan juga menghendaki kita mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan lewat darahnya yang tercurah di kayu salib itu? Percaya? Tetapi betapa banyaknya orang yang mengaku percaya bahwa dosanya sudah diampuni, tidak bisa mengampuni orang lain. Ketika orang lain itu berbuat salah kepadanya atau menyakiti hatinya. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini sebagai tanggapan terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa paling benar, paling suci, yang menghakimi, memprotes bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita sering menjadi pribadi-pribadi yang merasa paling suci,
paling benar sehingga menjadi hakim atas sesama kita? Apakah kita sudah merasa diampuni, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Padahal setiap minggu kita berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sudah dikasihi, tetapi apakah kita mampu mengasihi orang lain kalau orang itu berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita? Bapa di dalam Yesus adalah pribadi yang digambarkan sebagai Bapa dalam perumpamaan hari ini. Tuhan Yesus bukan saja menerima orang berdosa, tetapi bahkan mengampuni orang berdosa yang mau menyadari kebersalahannya dan mau datang kepadanya dalam kerendah hatian. Dia tidak mempedulikan masa lalu kita seperti apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Enggak. Tapi dia melihat sikap hati kita yang menyadari dan menyesali masa lalu itu untuk kemudian menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Seperti si anak bungsu. Mari kita, andai kata kita punya masa lalu seperti si anak bungsu dengan segala keburukan dan kejahatannya. Bapa, aku datang kembali kepadamu. Aku tidak layak engkau sebut sebagai anak. Mau kau apakan aku ikut saja. Udah, aku menyesali semua yang sudah aku lakukan. Dan aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Ampunilah aku. Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni. Bersukacitalah. Karena Tuhan tidak sekadar menerima, tetapi juga memberikan pengampunannya atas kita semua. Amin.